Di Cilacap, seorang remaja 18 tahun dan pria 41 tahun membangun hubungan lewat TikTok Live, mulai dari gift kecil sampai obrolan yang intens tiap malam. Tapi kedekatan digital itu ternyata beda frekuensi. Yang satu merasa ini hubungan ringan, yang satu merasa ini masa depan. Meski sudah 5 kali mereka ngamar di hotel, perbedaan frekuensi itu menyebabkan tragedi. Apa yang terjadi di pertemuan ke-6 mereka di kamar hotel di Sidareja? Bagaimana bisa tragedi itu terjadi? Kenapa pula ada botol pestisida di kamar itu? Saksikan sampai tuntas di video ini ya, Bos. Tapi sebelumnya, jangan lupa klik like, subscribe, dan tanda lonceng terlebih dahulu, Bos, biar lo nggak ketinggalan kasus-kasus terbaru dari Prime Crimes. Bos, kalau lo lihat kasus ini dari luar, mungkin kelihatannya cuma soal hubungan gelap berujung tragedi. Tapi begitu Ogut masuk ke data-datanya, ketimpangan hubungan ini kerasa banget dari awal. Korban, PW, baru 18 tahun, anak Sidareja, hidupnya simple, lingkar pertemanan kecil dan gak ada catatan aneh-aneh. Dari cerita orang dekatnya, PW ini tipe yang gampang percaya sama orang, gampang nyaman kalau ada yang perhatian. Banyak remaja begitu kan? Maklum, masih nyari arah hidup. Sedangkan pelaku yang berinisial C, 41 tahun, sudah beristri dan punya anak, kerja serabutan, hidupnya datar, dan jarang nongol di lingkungannya. Bukan tipe orang yang suka ribut, tapi juga bukan tipe yang gampang dibaca. Yang jelas pengalaman hidup, kedewasaan, dan posisinya jauh di atas PW. Nah, lo bayangin, anak 18 tahun ketemu pria 41 tahun yang sudah punya keluarga. Bedanya 23 tahun, Bos. Dari sini aja hubungan mereka udah nggak seimbang. Tapi ya begitu dunia sekarang. Banyak hubungan mulai dari hal kecil, nyambungnya cepat, dan akhirnya tanpa sadar masuk ke ruang yang nggak sehat. Dan dari dua hidup yang beda banget inilah semua ini mulai berjalan. Hubungan mereka, Bos, bukan dimulai dari tatap muka, tapi dari TikTok Live. Ini kejadian Juni 2025. PW Live, S nonton. Awalnya cuma komentar-komentar ringan, sampai akhirnya S mulai ngasih gift. Bukan sekali dua kali, sering. Dan lo tahu sendiri, gift di TikTok itu kadang jadi semacam jembatan perhatian. Buat PW ya biasa aja. Ada yang perhatian, ada yang support, ya diterima. Semua masih dalam batas wajar. Tapi buat S, setiap gift itu pelan-pelan berubah jadi keterikatan. Kayak ada rasa, gue udah invest nih, gitu Blos. Dari sini obrolan pindah ke DM, lalu ke teleponan, video call, dan makin akrab. Masalahnya, cara mereka membaca hubungan ini beda jauh. PW lihat ini sebagai teman ngobrol yang asik. S melihatnya sebagai hubungan yang lebih serius. Bos, ini bagian yang bikin Ogut agak merinding. Karena ternyata pertemuan PW dan S di hotel itu bukan yang pertama kali. Kapolresta bilang jelas, mereka pertama kali ketemu langsung pada Oktober 2025. Dan sejak itu, udah 5 kali check-in di hotel yang sama. 5 kali, Bos. Itu bukan angka kecil kalau kita ngomongin hubungan yang beda 23 tahun dan status keluarga yang jelas-jelas timpang. Artinya, hubungan ini udah punya pola. Ada semacam ruang privat berulang yang cuma mereka berdua tahu. PW mungkin merasa aman karena mereka sudah pernah bertemu sebelumnya. S semakin yakin hubungan ini serius karena sudah ada 5 pertemuan fisik. Dan di titik itu, ekspektasi mereka makin jauh beda. Yang bikin Ogut makin mikir, Bos, 5 pertemuan ini juga menunjukkan bahwa dinamika relasi mereka nggak terjadi dalam satu malam. Ada proses, ada intensitas, ada tuntutan yang pelan-pelan naik. Jadi, ketika mereka datang lagi ke hotel pada tanggal 30 November, itu bukan pertemuan biasa.
Ini justru jadi pertemuan yang membawa semuanya ke titik pecah. Bos, malam itu sebenarnya dimulai tanpa ketegangan. Polisi bilang setelah PW dan S masuk kamar, mereka sempat berhubungan badan dulu. Artinya, suasana awalnya normal, nggak ada cekcok, nggak ada tanda kalau sesuatu bakar meledak. Tapi, justru setelah itu, keadaan berubah pelan-pelan. Menurut pengakuan S ke polisi, mereka mulai ngobrol. Awalnya ringan, lalu masuk ke arah yang lebih serius. S nanya soal hubungan mereka. "Kita ini mau kemana? Kamu serius nggak sama aku?" Lo pasti tahu, bos, pertanyaan kayak gini biasanya muncul dari seseorang yang udah ngerasa punya harapan lebih. PW jawab dengan nada santai, tapi di telinga S jawabannya terdengar nyakitin. PW bilang dia cuma ngincar uangnya. Di kepala S, kalimat itu langsung nusuk egonya. S yang usianya 41 tahun, sudah punya keluarga, sudah terlibat emosi selama berbulan-bulan, tiba-tiba ngerasa seolah dipermainkan. Dan bos, lo pasti ngerti, rasa diperalat buat sebagian orang justru jadi pemicu kemarahan paling ekstrim. Dari obrolan setelah hubungan badan itulah, tensi naik drastis. Kata-kata berubah jadi emosi, dan emosi itu akhirnya berubah jadi tindakan yang gak bisa ditarik kembali. Setelah obrolan itu memanas, S bilang dia ngerasa dipermalukan. Dan di titik itu, S melakukan hal yang bahkan dia sendiri setelah sadar ngakui sebagai hilang kendali. Pelaku mencekik PW dengan tangan kosong. Polisi menemukan tanda-tanda yang menguatkan itu. Bekas cekikan di leher, luka memar di beberapa bagian tubuh. Semua sesuai dengan profil pembunuhan yang dilakukan dengan kekuatan tangan, bukan alat. Bos, setelah S sadar PW sudah nggak bernapas, dia nggak kabur, nggak teriak minta tolong, nggak nelpon keluarga. Yang dia lakukan justru sesuatu yang bikin penyidik heran. Dia langsung menenggak cairan pestisida pembunuh nyamuk yang warna hijau itu. S pun muntah-muntah, sempat pingsan, lalu sadar lagi. Dalam kondisi setengah limbung itu, S turun ke resepsionis dan bilang, "Teman saya meninggal." Dari situlah kasus ini mulai terbuka. Tapi bos, bagian pestisida ini yang bikin Ogut mikir keras. Kenapa S bawa botol pestisida? Hotel jelas nggak menyediakan barang kayak gitu. Artinya, S datang ke hotel sambil membawa racun. Dan ini membuka dua kemungkinan besar. Pertama, S mungkin sudah punya niat bunuh diri sebelum pertemuan itu. Entah karena tekanan hubungan, rasa bersalah, atau konflik pribadi yang gak pernah dia ceritakan ke siapapun. Kedua, S membawa pestisida sebagai jalan keluar kalau hubungan itu berakhir buruk. Ini lebih gelap lagi, bos, karena berarti pelaku datang bukan cuma buat ketemu PW, tapi dengan pikiran yang udah kusut dari rumah. Apakah S merencanakan bunuh diri? Atau botol itu dibawa mendadak tanpa tujuan jelas? Polisi belum menemukan jawaban pasti. Bos, begitu laporan masuk dari resepsionis, Polresta Cilacap langsung turun ke lokasi. Dan dari sini, penyidik mulai merangkai potongan-potongan kejadian malam itu. Setiap barang bukti yang mereka temukan justru bikin alurnya makin jelas dan makin tragis. Di kamar hotel, polisi menemukan botol pestisida, pakaian korban, pakaian pelaku, serta 2 ponsel yang kemudian jadi kunci untuk menelusuri dinamika hubungan mereka. HP itu berisi jejak chat, panggilan, dan interaksi TikTok Live yang bisa menguatkan motif dan pola komunikasi 6 bulan terakhir. Visum awal dari tim medis juga mengkonfirmasi tanda-tanda cekikan, memar, dan kondisi tubuh korban yang konsisten dengan pembunuhan tangan kosong. Semua sesuai dengan pengakuan S saat pemeriksaan. Dari bukti-bukti ini, polisi menetapkan S sebagai tersangka dengan jeratan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan ditambah pasal terkait penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Kadang, jarak paling berbahaya bukan antara 2 kota, tapi antara 2 hati yang gak pernah berada di frekuensi yang sama. Prime Crimes.
Jangan lupa bos, bantu Ogut dengan klik like, share, kasih komen ya bos, karena keadilan itu harus terus disuarakan.